Halo sahabat Weekly, bagaimana kabar kalian di akhir tahun ini? Semoga semua dalam kondisi sehat dan happy ya. Hari ini kita akan membahas pasangan suami istri Matthew dan Jessica Boynton yang berasal dari Georgia, Amerika Serikat. Pasangan muda itu tampak sangat ideal. Matthew adalah seorang penegak hukum, sedangkan Jessica adalah ibu rumah tangga yang merawat kedua putranya dengan baik. Namun ternyata, pernikahan mereka sangat toksik. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, kondisinya semakin memburuk hingga mencapai puncaknya saat terjadi sebuah insiden yang menimpa Jessica. Insiden itu tetap menjadi misteri, tak terpecahkan hingga hari ini. Matthew Boynton cukup populer semasa sekolah, sedangkan Jessica Lester tidak populer. Meski demikian, Matthew sudah tertarik pada Jessica sejak pertama kali bertemu di tahun 2012. Keduanya lalu menjalin hubungan sejak saat itu. Matthew berasal dari keluarga terpandang di Spalding County, Georgia. Bahkan kakek Matthew adalah seorang sheriff di sana. Sedangkan Jessica berasal dari keluarga broken home. Sejak kecil, gadis itu dibesarkan oleh kakek neneknya karena ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Setelah setahun berpacaran, Jessica mengandung anak Matthew. Meskipun saat itu kakek neneknya bersedia untuk merawat bayi Jessica agar dia bisa meneruskan pendidikannya, namun Jessica justru memilih membesarkan anaknya bersama Matthew kekasihnya. Keduanya lalu tinggal bersama dalam sebuah apartemen kecil. Tak lama setelah itu, Matthew mendapat pekerjaan sebagai penegak hukum di Griffin Police Department yang juga berada di dalam area Spalding County di mana kakek Matthew menjadi sheriff. Setahun setelah kelahiran putra pertama mereka, Matthew dan Jessica dikaruniai putra kedua. Matthew kemudian melamar Jessica dan keduanya pun menjadi suami istri yang sah. Pernikahan Matthew dan Jessica diadakan pada tanggal 24 Oktober tahun 2015. Setelah menikah, Matthew memboyong keluarga kecilnya ke sebuah apartemen yang berukuran lebih besar dengan 3 kamar tidur. Jessica dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan rumah barunya. Ibu dua anak itu mendapat banyak teman dan tetangga baru. Sayangnya, kondisi perekonomian keluarga yang membaik tidak diiringi dengan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Matthew adalah seorang penegak hukum yang baik dan disiplin saat bertugas. Namun, di rumah dia adalah suami yang sangat mengontrol. Segala hal diaturnya mulai dari belanjaan hingga kemana dan dengan siapa istrinya bergaul. Dia bahkan menyimpan kunci mobil untuk memastikan Jessica tidak pergi kemana-mana. Matthew juga membatasi interaksi Jessica dengan keluarganya. 6 bulan setelah menikah, Jessica mengetahui sebuah rahasia yang disimpan oleh suaminya selama ini. Matthew ternyata berselingkuh dengan seorang dispatcher atau operator di kantor Sheriff Spalding County, tempat kakek Matthew berdinas. Sejak saat itu, Jessica mulai mencatat semua tindak tanduk suaminya dalam sebuah diary. Matthew mulai berubah sejak berselingkuh. Seringkali Matthew pergi dan tidak pulang selama beberapa hari tanpa kabar. Terkadang Matthew juga membawa kedua putranya. Pernikahan Matthew dan Jessica pun makin memburuk. Keduanya sempat ribut besar ketika hubungan gelap itu terungkap. Saat itu Jessica minta cerai dan Matthew setuju. Meski sedang dalam proses bercerai, keduanya memutuskan tetap tinggal dalam satu apartemen. Jessica sangat lega dan bersemangat karena sebentar lagi berpisah dari Matthew. Sepertinya dia sudah tidak sabar keluar dari apartemen itu dan mulai mengemasi barang-barangnya. Selain itu, Jessica pun mulai mencari pekerjaan agar nantinya sanggup menghidupi kedua putranya. Jessica kemudian mengirimkan lamaran kerja ke beberapa tempat dan beruntung diterima di sebuah klinik dokter. Rencananya Jessica akan mulai bekerja pada tanggal 15 April tahun 2016.
Namun sayang, sebuah insiden menimpa Jessica sehari sebelumnya. Pada tanggal 14 April tahun 2016 malam, pertengkaran kembali pecah antara Jessica dan Matthew. Jessica kemudian mengungsi sementara ke rumah tetangganya untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, Matthew mengirim sebuah pesan SMS yang isinya mengajak Jessica menemaninya membeli susu formula untuk putra mereka yang kebetulan memang sudah habis. Jessica setuju, karena Matthew memang tidak tahu susu mana yang biasa dikonsumsi. Sebelum pergi, Jessica berpesan kepada tetangganya bahwa malam itu dia akan kembali dan berencana menginap. Berdasarkan rekaman CCTV di Walmart, sekitar pukul 10:15 malam, keluarga kecil itu memasuki Walmart dan mulai berbelanja. Jessica terlihat keluar sebentar dari Walmart lalu kembali masuk ke dalam. Tak lama kemudian, mereka keluar bersama dan masuk ke mobil lalu pergi dari parkiran dan kembali menuju apartemen. Sekitar pukul 10:45 malam, seorang tetangga mendengar suara satu kali letusan dan menengok keluar jendela untuk memastikan. Saat itulah dia melihat Matthew keluar dari apartemennya dan berjalan riang menuju mobilnya. Diketahui Matthew hendak pergi menemui rekan polisi di restoran Waffle House berjarak sekitar 4 mil dari komplek apartemen. Sekitar pukul 12:55 malam, pusat panggilan darurat 911 menerima panggilan dari Matthew yang panik. Saat itu, Matthew sedang menyetir mobil dalam perjalanan pulang dari Waffle House. Matthew melaporkan bahwa istrinya di rumah berniat melakukan bundir. Kepada operator, Matthew mengatakan beberapa menit yang lalu, istrinya mengirimkan sebuah pesan yang terdengar seperti sebuah pesan perpisahan dan meminta Matthew menjaga serta merawat kedua putra mereka. Matthew mengatakan Senpinya berada di rumah dan dia sangat khawatir istrinya mencelakai kedua putra mereka. Matthew meminta agar segera dikirim petugas ke apartemennya untuk memeriksa keadaan Jessica. Namun, Matthew tiba lebih dulu di lokasi apartemen. Saat berjalan menuju apartemen, Matthew mengaku mendengar 2 kali suara letusan berasal dari dalam apartemennya. Matthew pun membatalkan niatnya masuk ke apartemen dan memilih untuk menunggu petugas datang. Tak lama kemudian petugas tiba di lokasi. Mereka kemudian masuk ke dalam apartemen Matthew. Putra pertama Matthew dalam kondisi tidur di kamarnya, sedangkan putra kedua mereka menangis. Tetapi Jessica tidak tampak dimanapun. Barulah saat mereka mendobrak sebuah walk-in closet yang terkunci, mereka menemukan Jessica di dalamnya dengan kondisi terluka parah di bagian kepalanya. Tubuh Jessica tergeletak di lantai tak berdaya, namun untungnya wanita itu masih hidup. Segera tim medis memberikan pertolongan pertama dan Jessica diterbangkan ke rumah sakit besar di Atlanta. Para dokter terpaksa menidurkan Jessica dengan obat-obatan selama 3 minggu demi menyelamatkan nyawanya. Banyak keanehan, kebohongan, dan hal mencurigakan tentang insiden yang menimpa Jessica pada malam tanggal 14 April tahun 2016. Saat tubuh Jessica ditemukan, tidak ada bercak cipratan DNA di sekitar tubuh wanita itu yang menandakan percobaan bundir dengan Senpi telah dilakukan. Ditemukan 2 lubang bekas tembakan namun tidak ditemukan pelurunya dimanapun. 4 orang tetangga mendengar hanya 1 kali letusan Senpi pada pukul 10:45 malam. Tidak seorang pun mendengar 2 kali letusan pada pukul 1 dini hari, hanya Matthew seorang yang mendengarnya. Menurut para sahabat Jessica, SMS yang dikirim oleh Jessica ke ponsel Matthew juga terlihat aneh dan memiliki gaya bahasa yang berbeda dengan Jessica seolah-olah ditulis oleh orang lain. Selain itu, ponsel Matthew juga tertangkap kamera polisi sudah berada di dalam apartemen saat mereka masuk. Hal itu menguatkan kecurigaan Matthew berada di dalam apartemen saat insiden terjadi, lalu menelpon 911 dari dalam apartemen, meski pihak penyidik menyangkali fakta tersebut.
Para dokter yang menangani Jessica juga memberikan laporan yang menyatakan bahwa Jessica mengalami luka tepat di atas kepalanya. Menurut para dokter, posisi itu tidak lazim dilakukan orang yang berusaha bundir. Selain itu, saat diinterogasi, Matthew mengaku terjadi perdebatan ketika mereka berada di Walmart dan berakhir saat Jessica meninggalkan Matthew dan kedua putra mereka. Matthew mengaku tidak pulang bersama Jessica setelahnya. Pengakuan Matthew ini jelas bertentangan dengan rekaman CCTV Walmart yang menunjukkan Jessica, Matthew, dan kedua putra mereka pulang bersama dalam satu mobil. Matthew juga berbohong kepada penyidik dengan mengatakan dia tidak berganti baju sama sekali, tetapi rekaman CCTV di Walmart dan Bodycam membuktikan Matthew berganti baju. Fakta lain yang terungkap, ada 68 kali Matthew dan selingkuhannya berkomunikasi lewat chat. Tercatat selama ini, Matthew sudah 2 kali menelpon 911 untuk melaporkan Jessica melakukan KDRT padanya. Ada sebuah rahasia besar lain yang diungkap Matthew dalam interogasi, yaitu tentang putra kedua mereka, yang ternyata bukan anak kandung Matthew, melainkan anak hasil perselingkuhan antara Jessica dengan pria lain. Matthew mengetahui hal itu, meski demikian, dia bersedia merawat dan membesarkan putra Jessica. Semua keanehan yang ditemukan selama proses penyelidikan berlangsung tidak pernah mengarahkan kecurigaan para penyidik kepada Matthew. Mereka tidak sekalipun mengeluarkan statement yang menyatakan kemungkinan Matthew berkaitan dengan insiden yang terjadi pada istrinya. Hal itu membuat publik curiga kepolisian Spalding County sengaja melindungi seseorang. Setelah tim forensik mengkonfirmasi bahwa DNA Jessica ditemukan pada senpi Matthew, maka kasus Jessica dinyatakan sebagai kasus usaha bundir. Meski banyaknya bukti menguatkan kecurigaan, Jessica diserang oleh seseorang, namun kasus Jessica segera dianggap selesai dan ditutup. Tidak ada lagi penyelidikan lebih lanjut. Setelah kasus dinyatakan selesai, Matthew bersama kedua putranya pindah ke rumah kekasih gelapnya. Matthew kemudian dirumahkan untuk sementara. Matthew dan Jessica bercerai tak lama setelahnya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2016, Jessica dinyatakan sembuh total dan hasil evaluasi psikologis menyatakan Jessica tidak memiliki dorongan melakukan bundir lagi. Meski demikian, akibat cedera pada bagian kepala, Jessica kehilangan sebagian memorinya, termasuk tentang apa yang terjadi padanya di malam penyerangan terjadi. Sayangnya, 3 hari setelah dinyatakan pulih, Matthew meminta surat perintah pengadilan berisi larangan bagi Jessica mendekati dirinya dan kedua putra mereka. Namun Jessica terus berjuang untuk bisa kembali bersatu dengan kedua anaknya. 7 bulan setelah insiden terjadi, Jessica melaporkan Matthew ke polisi atas tuduhan menyembunyikan beberapa barang miliknya. Saat itu, pacar baru Matthew melihat sebuah tas olahraga dalam garasi rumah Matthew. Di dalamnya ditemukan barang-barang wanita yang ternyata milik Jessica. Matthew sempat diinterogasi mengenai hal itu. Meski Matthew sudah mengakui dia memang menyimpan barang-barang milik Jessica, namun sekali lagi Matthew lolos dari jeratan hukum. Saat itu juga Matthew mengundurkan diri dari kepolisian Griffin dan tidak dituntut atas tuduhan Jessica. Bahkan diketahui 4 bulan kemudian Matthew sudah kembali berdinas di kepolisian daerah lain. Perintah pengadilan yang melarang Jessica mendekati kedua putranya kemudian dicabut tak lama setelah itu, dan Jessica bisa kembali bertemu mereka. Sekitar musim panas tahun 2018, akhirnya Jessica Lester mendapatkan hak asuh penuh atas kedua putranya setelah salah satu putranya mengadu pada Jessica bahwa Matthew menyakitinya. Jessica langsung melaporkan hal itu ke Lembaga Perlindungan Anak yang akhirnya memutuskan keduanya tidak lagi diizinkan berada di dekat Matthew. Hingga saat ini, Jessica masih berusaha mendapat keadilan dan berharap suatu saat ingatannya dapat pulih kembali sehingga memudahkan dalam proses penyelidikan. Hanya 2 orang yang benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Jessica di malam tanggal 14 April tahun 2016. Sayangnya, salah satu dari mereka adalah Jessica yang sudah kehilangan ingatan
tentang malam itu. Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Bila kalian menyukai video-video weekly, jangan lupa dukung dengan subscribe, klik tombol like dan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan setiap video baru yang diupload. Sekian kasus kali ini. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.